Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ketemu lagi bareng saya Gina ya. Akan memandu tentunya acara hari ini. Pokoknya akan menemani semuanya lah pemirsa semua di Kopi Pagi. Seperti biasa di setiap hari Senin ya kita akan menemani pemirsa semua untuk bisa menghadirkan beberapa bintang tamu yang sangat luar biasa tentunya. Nah saya masih sendiri ya. Budi mungkin masih menunggu bintang tamu kita pada hari ini ya. Karena bintang tamu kita sangat luar biasa. Jadi pemirsa harus stay tune sampai dengan akhir acara nanti tentunya. Wow. Selamat pagi, Selamat Gina. pagi. Ya Hai. ampun. Wis. Kenapa? Aku terpesona lihat Gina pagi-pagi. Terpesona. Gitu karena Gina kayaknya makin cantik aja Wah, gitu ya makasih. ampun. Noe juga makin ganteng loh hari Aduh, ini. terima. Allah gak ada uang pecah Gina. Uang besar gak apa-apa, aku nerima juga Itu kok. juga gak ada Gina. Kartu kredit gak ada? Banyak. Ya ampun, Gina Oke. sehat kan? Sehat. Wis, Gina Noe udah sehat? Sehat, alhamdulillah. Gina, tadi kayaknya buka sendiri aja. Iya, Memang buka sendiri. Budi kemana? Hehehe. Atau Budi- memang mau Noe gantikan gitu? Ya kalau Noe siap-siap aja Gina untuk gantikan Budi gitu kira-kira. Pengen banget ya gantiin Budi ya? Iya sih kayaknya. Jadi kalau misalnya dirimu jadi host siapa yang nyanyi? Gina. Aku yang nyanyi. Gantian Iya, gitu jadinya? Gantian. Jadi Noe jadi host itu Gina yang nyanyi. Oh gitu Karena ya? Gina lebih cocok di situ kayaknya. Oh iya, iya. Ya, Kayaknya sambil pengen, nyanyi. Noe pengen banget ya jadi host gantiin kita-kita gitu ya? Iya apalagi Budi tuh. Alah udahlah Gina. Lupain Budi. Iya apalagi Budi belum datang ya, Iya kayaknya kan pas pas gitu kan? ya. Iya, tapi kalau misalnya gitu, tapi emang Gina bisa nyanyi? Bisa dong, belum pernah denger aku nyanyi. Suara aku bagus loh. Coba ya, kita dengerin Gina nyanyi. Jadi nanti kalau misalnya Gina nyanyi, Noe di sini jadi host, Gina yang nyanyi. Oh kita ulang gitu ya? Iya, kita ulang ya. Aku nyanyi, Iya. dirimu host gitu. Boleh kita coba ya? Boleh coba ya? Ada mic-nya enggak? Ada Oh, mic ya, aku mic-nya. udah siapin. Oke. Papa Oni Kuncinya di D. di rumah ketinggalan. Di rumah ya. Oke, kita coba. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona, ingin aku menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam dada dengan dirinya. Yeay. Pagi, baru saja kita tadi saksikan penampilan dari Gina and Friend. Wah luar biasa ya, tadi salah satu lagu dari Ini Kak Cinta ya. Wah ternyata nanti kita bertemu lagi ya Gina ya. Boleh balik ke tempatnya. Ya. Makasih ya Noe ya. Nah gitu dia. Pas memang Magangnya ya. harus kayak gitu dah. Iya, Udah iya, Gina, iya. Gina sini, Tapi sini. pengen Iya. banget ya Iya, gantiin ah? Budi ya. Enggak. Pengen banget kalau gini loh. Enggak, coba ulang cara nolaknya kayak ada ini gitu Gina. Kayak Ada rasa dendam gitu gitu ya. ya. Iya. Noe jangan kayak gitu. Kami nggak pernah loh pengen gantiin Noe nyanyi gitu. Astaga, udah semangat kali Gina. Tapi kenapa kalian selalu jahat Tapi kalau sama misalnya Budi nggak datang ya udahlah nggak apa-apa. iya, Untuk tapi- hari ini nggak apa-apa Noe Yes. jadi hostnya gitu ya. aku? Iya jadi bintang Budi. tamu kita siapa hari ini? Enggak, itu makanya aku tadi mau nanya, kenapa Budi sampai sekarang belum datang ya? Kok tumben dia? Makanya Iya kok kan? belum datang. Makanya ini Atau- kesempatan bagus kayaknya ya. Atau dia masih bersolek atau nunggu angkot mungkin? Enggak, Enggak, kayaknya masih di rumah juga kayaknya ya. masih di rumah juga, Iya udah. alhamdulillah. Pokoknya hari ini Noe jadi host, aku yang nyanyi gitu Iya ya. boleh, boleh Gina kembali lagi. Iya. enggak. Oh, jadi, Kesian ya. iya sih, tapi tumbenan ya. Kali ini biasanya kan Gina tuh yang terlambat kan. Tapi Biasa aku sebenarnya yang bukan terlambat ya. itu ya. Nunggu siapa yang mau datang Enggak, gitu. sebenarnya gini loh, kami tuh keasikan ngobrol sama bintang tamunya. Karena bintang tamunya tuh keren-keren loh Noe. Begitu. Nah hari ini makanya kita nggak tahu bintang tamunya tuh siapa gitu ya. Yalah. Dari tadi kuping aku ya, Noe, Gina itu bunyi-bunyi aja. Aduh. Hai, apa kabar? Ini siapa sih? Ini kenalin teman aku. Aduh. Budi, sehat ya, Budi ya? Gina dan juga Noe.
Kalian malah bercanda pula, mau ganti-gantiin aku. Coba suruh belum datang ya kan? Kan Tadi biasa, gini loh Gina. ceritanya, Hah? aku yang mau gantiin Noe, aku yang nyanyi, dia menjadi host gantiin Budi. Gimana? Kamu setuju nggak kalau dia jadi host? Noe jahat kali sih Noe. Mau ngambil ladang orang Noe. Emang bisa nyangkol. Aduh. Oke, kenalin ini teman aku, namanya Halo. Cynthia Hadita. Cantik kan Noe? Hai Cynthia. Subhanallah. Siapa lagi sih tiap ini ya, tiap hari beda-beda gitu yang Iya, dibawa. pokoknya keren banget. Pokoknya teman-teman aku keren-keren banget lah Gina, kan kayak gitu. Jadi Cynthia ini adalah salah satu akademisi di salah satu universitas swasta di Kota Medan ya. Dan juga dosen di sana. Kemudian saat ini sedang menjalani program doktor. Keren kan? Usianya masih 25 loh. Serius? Usianya masih 25 tahun tapi udah jadi dosen dan saat ini Saya umur 25 masih tidur toh Masih tidur. nikah di rumah. Sampai umur 30 Dia udah mau tidur, jadi Mas. kakaknya mau jadi dokter. Princesa sampai ke bantal nepah gitu Bukan ya. lagi sampai keramik bawah toko Budi. Ya udahlah, ini Budi Oke. udah dateng ya, berarti Noe nggak jadi lah ya, nggak apa-apa Iya, ya. nggak usah lah, Noe. Udah nyanyi aja lah Noe. Apa kan Budi Suka datang? kali ngambil lahan orang. Enggak maksudnya udahlah Budi kok. Nyanyi tuh lebih banyak sawerannya, Kayak gitu nah. ya kan? Emang di sini dapat kan enggak dia. Nanti kita minta sama Bu Nyanyi Cici ya. aja kita di sini. Iya. Tapi tahap apa Budi datang? Aduh, kok kayak gak enak gitu sih Noe. Aku hari Jumat kemarin udah gak masuk loh. Oh iya, padahal aku kemarin seneng juga. Tiba-tiba Budi Jumat nggak masuk ini kayaknya udahlah Noe aja yang ganti. Tapi cantik gak sih teman aku? Cantik. Cantik kan? Keren Ya udah kan? daripada Cantik. cantik Iya. dong. Ayo. Aduh. Ini yang gue suka kan Noe. Iyalah, Oke. ya. Tapi BTW, dia ini di tahun 2023 ini menjadi best paper pada apa? Ajang di Filipina. Ajang di Filipina, keren kan? Oh, itu dalam tentang apa itu? Tentang lembaga daerah. Tentang kelembagaan daerah. Nah, Iya, Keren, walaupun Bud, tunggu dulu ya. Tadi aku gini, aku nggak tahu apa paper itu tadi tuh. Apa Best itu? paper. Iya, Itu best presentasi. paper. Ya udah nanti kita kasih tahu Noe ya, nanti kita Pokoknya kulik dikasih tahu ya. pas Sebelum habis. kita kulik, Oh, iya. sebelum kita kulik bintang tamu kita hari ini kita sama pemirsa dulu boleh? Boleh. Halo, selamat pagi pemirsa. Pagi. Oke, ketemu lagi bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana. Tentunya dalam program yang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dinanti oleh seluruh pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Oke, Yes. nah biar lebih enak ngobrolnya kita mungkin duduk dulu ya. Boleh Gina silakan. ya, oke. Ayo kakak silakan sana. Oh, mohon maaf, dia bintang tamu, bukan penyanyi ya. Ah, iya, maaf Bapak ya. yang kesana. Terima kasih. Oke. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini ya. Iya. Tema kita apa, Bud? Tema kita, lihat contekan dulu Gina. Tema kita adalah Belajar mengabdi untuk meraih prestasi. Oke, Ya, berarti jadi- bintang tamu kita berprestasi Iya nih. berprestasi dan tidak hanya berprestasi tapi bisa mengabdi untuk bangsa dan negara. Keren kan? Wow, keren banget. Aduh. Iya. Seperti biasa, Cynthia di Kopi Pagi akan selalu menyediakan kopi terenak yang ada di sini ya. Tapi jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. Cynthia minum apa? Kopi? Kopi pastinya. Oh, kopi jelas. Ya, kita Oke. kopi ya. Bang Fahri gimana? Kopinya udah selesai? Oke. Aduh. Dan tentunya bagi seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita, jangan lupa diambil minumannya, camilannya ya. Sembari mendengarkan perbincangan kita bersama dengan Cynthia Hadita ya. Aduh. Memang pagi-pagi itu cocoknya ngopi ya. Iya lagi, nah biar lebih fresh kan kayak Supaya gitu. nggak nah. ngantuk gitu ya. Iya. Silakan. Oke, ayo silakan. Cynthia. Terima kasih. Kita minum dulu ya. Aduh, ini segar banget pasti ya. Cynthia udah sarapan? Sudah. Kalau belum sarapan pulang dulu maksudnya. Sarapan di rumah. Kirain mau pastinya. masakin. Oke, baik. Oke, jadi bintang tamu kita hari ini siapa? Cynthia Hadita. Hadita. ya. Gimana kabarnya Cynthia? Baik, baik. Kak Baik, Gina. sehat ya. Ini kita manggilnya ibu dosen nggak sih? Iya, ibu dosen. Kakak juga boleh. Oh, apa? Kakak aja. Oh, kakak dosen. Kakak dosen ya. Tapi nggak boleh adik dosen ya. Soalnya umurnya ini ya. 25 loh Gina. Masih 25 ternyata ya, tapi udah jadi Di bawah dosen. kita banget kan. Di mana Cynthia jadi dosen? Ngajarnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Nah, hukum jadi kita nggak loh. boleh salah-salah ngomong Gina, nanti kita Terkena dihukum. Menurut pasal berapa? Nggak pasal berapa. Dan juga saat ini Cynthia juga menjadi ini ya, mengikuti program doktor ya. Iya, betul. Oke, kalau program dokter itu sampai berapa tahun sih?
3 tahun. Oh 3 tahun, Iya, dan ini 3 tahun. jalan ke tahun keberapa nih? Ini udah semester 2, udah jalan setahun. Oh jalan setahun ya, oke. Nah itu keren banget ya. Tadi juga sudah sedikit aku spill ya gini ya, bahwasannya Cynthia ini juga menjadi Best Paper Research Presentation di Manila ya, Filipina, tentang lembaga daerah pada tahun 2023. Dan juga Gina, Cynthia ini juga salah satu ahli termuda ya di Petum ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Aduh, keren banget ya, ahli termuda. Aduh, keren banget ya. Aku Masih kagum muda, loh. Iya, Iya, keren ya. masih muda tapi prestasinya banyak sekali nih. Oke, Ya, nah kita gimana? ulik satu-satu ya. Boleh. Gina mau ulik dari yang mana? Dari awal tadi apa tadi yang best Yang paper ya? Best paper itu dulu itu. Nah, itu Oke. gimana sih ceritanya kok bisa sampai ke Manila sana gitu, nah? Ya kebetulan kan Cynthia tuh hobinya nulis ya, jadi suka ikut international conference ya, jadi diselenggarakan negara-negara gitu kita ikut nulis paper dan akhirnya diterima. Keluarlah waktu itu LOA-nya atau Letter of Acceptance. Jadi waktu itu presentasi dengan berbagai researcher ataupun peneliti-peneliti dari berbagai negara, dan alhamdulillah pas setelah selesainya kegiatan itu, event itu, diumumkanlah bahwasannya Cynthia menjadi Best Research Paper Presentation. Oke. Berangkat juga ke Manila? Iya, Oke. Itu di bulan? kemarin di bulan Juni. Di bulan Juni. Oh, baru aja. Baru aja. Baru aja. Itu tim atau solo? Sebenarnya tim sama beberapa komisi pembimbing di program doktor ilmu Oh, hukum. gitu. Nah, tapi presentasinya solo. Tapi presentasinya Iya. solo. Nah, aduh, aku udah ngebayangin itu gimana Tapi, cakapnya tapi Gina. iya tapi gini loh, kan hobi nulis ya. Nulis, berarti ya. Berarti dari kapan nih hobi nulisnya itu dari SMA kah atau memang waktu kuliah serius ya? Kalau hobi nulis dari SD kita udah nulis sebenarnya. Oh, Bener sih. Iya bener ya. Udah belajar nulis. Hobi Iya, ngetik iya, iya. kayaknya. Karena Iya. tulisannya nggak ditulis lagi tapi diketik gitu ya. Hobi ngetik bener, berarti. bener, ya. bener, Oke, bener, oke. bener. Jadi kalau hobi nulis itu dari S1 itu di semester 6 Cynthia sudah pernah tembus jurnalnya di Sinta 2, jurnal HAM, iya. Dan di situ yang lulus satu edisi itu dari profesor, doktor, cuman Cynthia mahasiswa semester 6 yang belum Semester wisuda 6 gitu ya. ya. Iya, jadi mulai tumbuhlah semangat-semangat untuk produktif dan lebih punya ke target gitu, kayak yang lah aku hobi nulis nih, jadi 1 tahun harus punya minimal 1 buku dan 2 jurnal. Jadi Oke. biar terus to be continue gitu. Kemarin ngambil S1-nya di S1-nya di Fakultas Hukum UMSU. UMSU, Iya. kemudian ngambil S2-nya S2, S3-nya di USU. di USU. Iya. Oke. Nah, tetap jurusan yang sama ini. Iya, Apa itu? Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Wah keren, memang mengabdi untuk negara juga ya. Terus gimana nih ceritanya waktu nulis itu? Kita pengen tahu juga nih buku apa aja yang udah dikeluarin, terus jurnal nulis apa aja sih kita pengen tahu. Kalau buku yang pertama itu ada buku Pancasila, kemudian yang kedua tentang impeachment kepala daerah, yang ketiga itu ada buku penelitian hukum. Ini coming soon buku hukum administrasi negara, karena tadi kayak yang Bang Budi bilang, Cynthia pernah jadi ahli di umur 25 tahun, Oke, ya. di Petun itu kan memang jadi ahli administrasi negara. Jadi di situ ahlinya sampai bilang, di awal kan, wah ini ahlinya kok muda sekali gitu ya. Iya, iya. Dan di akhir dia bilang walaupun muda tetapi ilmunya bisa saya tangkap. Wih, keren, langsung diakui. Kalau kayak gitu hakim berarti yang ngakuin Iya, ya kan? hakim yang ngakuin. Iya. Kalau dia diakui oleh hakim ya kan Gina. Kalau saya dihakimi oleh masyarakat. Jangan dong Budi ya. Budi kesayangan masyarakat loh, Oh iya, apalagi terima kasih Gina. apalagi pemirsa TVRI. Iya, ya. kalau aku kesayangan masyarakat, Gina kesayangan siapa? Kesayangan suami ya. Aduh Budi, gak boleh gitu. Jadi ketahuan ya kan? Aduh. Kamu nih. Nah, aku mau tanya lagi nih. Jadi untuk nulis itu kan gak mudah ya. Karena yang ditulis juga judul-judulnya, buku-bukunya juga sesuatu yang berat menurutku gitu ya. Gimana sih caranya bisa nulis gitu? Awal mulanya tuh gimana? Apakah belajar atau ada suka Suka ikut-ikut ikut-ikut bimbingan kayak atau gitu ya. gimana gitu? Karena kalau untuk jurnal sih biasanya kalau kita mau Ya. tamat ya kan, Ya. mau skripsian gitu kan, selesai skripsi dijadiin jurnal kan, itu harus tembus kan kayak gitu. Tapi di semester 6 belum skripsi malah udah tembus jurnal kan, itu keren gitu ya. Yes. Oke. Nah, gimana? Itu gimana ceritanya? Jadi
awal mulanya tuh kalau nulis biasanya Cynthia suka kumpulin dulu nih bahan-bahannya, terus baik dari buku internasional, buku nasional, jurnal pun begitu juga dari jurnal internasional, nasional. Nah, ketika udah ada nih bahan-bahannya baru kita ramu. Sebenarnya nulis tuh kayak seni menjahit sebenarnya. Oh, Tapi seni menjahit. iya, kita mengelaborasinya itu disusun jadi kronologis, nyambung satu sama lain. Kemudian di ending kita harus kasih analisis kita sehingga penelitian kita itu beda dengan yang lain. Jadi nulis jurnal, nulis buku itu asik. Kayak tujuannya tuh lebih ke kepuasan intelektual gitu ya. Waduh, orang kepuasannya beda ya, ini kepuasan intelektual keren. Terus. Terus kalau lebih lanjut lagi kalau tulisan kita sudah terpublikasi, disitasi orang kan ibaratnya jadi amal jariah, bermanfaat untuk orang lain. Ilmu ya. Aduh, Selain tepuk tangan pinter, dong. soleha juga ya Gina. Iya. Aduh. Ini waktu pembagian otak paling depan Iya, ini kayaknya. paling depan gitu ya. Kita Kita tengah ya. tengah-tengah ya, nggak belakang Noe ya. belakang. Aduh, kena lagi Noe. Maaf ya Noe. Aku paling depan loh. Paling depan. Tapi ketinggalan ya kan, jadi ngulang lagi dari belakang. Aku paling depan kena setrap maksudnya. Makasih ya Bud. Oke, nah, Nah. baik, Cynthia, kalau ngomongin masalah nulis ini ya kan, kalau nulis itu harus banyak referensi ya, Ya, baik benar, dari benar. penelitian-penelitian orang maupun dari jurnal-jurnal terlebih dahulu gitu kan. Nah, itu tuh gimana cara ngumpulin, dari mana aja sumber-sumbernya gitu? Nah, biasanya kalau Cynthia ngumpulinnya itu mulai dari kalau buku internasional kita bisa download, ya, ada Google Play Buku. Sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi, website-website yang justru mendukung kita untuk mudah menulis. Jadi nggak ada cerita kalau zaman dulu itu kan mungkin orang zaman dulu buat skripsi masih pakai mesin tik gitu kan. Kalau kita sekarang udah ada internet, udah ada segala macam, referensi itu jutaan di internet bisa kita akses. Jadi buku internasionalnya itu bisa kita download. Kemudian kalau referensi buku nasional kita bisa ke perpustakaan atau pakai buku dari perpustakaan kita di rumah. Terus kita ramu mana bahan-bahan yang relevan, yang sesuai. Kemudian kita jadikanlah suatu tulisan. Tapi tetap harus bergerak dulu nih. Nulis itu sebenarnya lebih asik kalau kita ngelihat fakta yang lagi viral gitu Hype-hype-nya ya, gitu ya. Iya, yang lagi viral, lagi hangat, lagi aktual, itu yang kita coba tuliskan. Oh gitu, nah jadi banyak diminati oleh masyarakat, mau dibaca kan kayak gitu ya? Iya, jadi kita memberikan rekomendasi untuk negeri itu secara akademis, secara ilmiah, dan sopan gitu. Jadi lewat tulisan. Oke. Ya, jadi memang kalau mau belajar itu ya udah mudah sih sebenarnya ya. Mau enggaknya nih sekarang ya. Karena memang Niatnya ini ternyata iya website, buku-buku juga udah banyak. Iya. Jadi kalau mau mulai nulis silakan gitu. Nanti kita mau tanya juga tipsnya gimana untuk bisa nulis nih kayak Iya. kayak Cynthia gitu ya. Terus Oke. aku juga penasaran waktu di Manila itu kegiatannya apa aja. Terus di sana tuh sharing apa aja gitu ya sampai bisa dapat menjadi the best paper ya di Manila, Filipina. Oke, Oke. Cynthia jangan dijawab dulu ya, biar pemirsa yang ada di rumah penasaran ini kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di Manila ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Cynthia Hadita ya. Aduh, ini menjawab pertanyaan daripada Gina ya Cynthia ya. Bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Manila ini? Apa-apa saja gitu. Silakan. Ya, tentunya yang pertama kita harus nyiapin nih paper kita kan. Jadi karena kita tahu kita mau bertanding dengan berbagai researcher ataupun peneliti dari berbagai negara. Tentu kita harus menyiapkan paper yang terbaik sesuai dengan template mereka, ketentuan mereka, plagiasinya minimal berapa persen dan lain sebagainya. Itu harus kita siapkan detail per detailnya satu persatu. Nah, setelah selesai papernya, tentunya di sana kita mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari opening ceremony, kemudian juga sampai dibagi panel-panel untuk presentasi di international conference tersebut. Setelah itu kita presentasikan paper kita dengan teman-teman kita dari berbagai mancanegara. Baru setelah selesai closing ceremony dan diumumkanlah best paper research presentation itu. Dan terpilihlah gitu, Ya. Cynthia Hadita dari Medan, Sumatera Ya, Utara, benar. Indonesia. Ya. Keren. Terus itu berapa negara sih yang kemarin Berapa negara yang ketemu? ikut? Sekitar 20.
20 negara. 20 negara ya. 20 negara ya. Oke, gimana nih pengalamannya setelah menjadi apa ya, the best paper presentation? Ya, tentunya kehidupan itu kayak mengayuh sepeda nih ya. Kita mencapai ke goals kita itu ya memang harus dikayuh pelan-pelan gitu ya. Sebelumnya juga waktu kuliah Cynthia hobi ikut international conference seperti itu. Yes. Sehingga dulu pernah ada di Malaysia dari Emirates Publishing ikut international conference karena waktu itu menang mahasiswa berprestasi. Nah, itu kan lomba tingkat universitas dulu nih sama anak FK, FE dan lain sebagainya juara 1. Kemudian di LL Dikti kalau dulu pas 2018 itu namanya Kopertis Wilayah 1. Nah, itu juga meraih juara 1 dan diberangkatkanlah sama kampus ikut international conference di Malaysia. Dan itu pun juga meraih best paper juga waktu itu. Nah, kalau yang di Manila itu best presentation, kalau pas kuliah itu best paper. Jadi makanya Cynthia bilang itu kayak kehidupan itu kayak mengayuh sepeda. Apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, wah ternyata itu menjadi habit gitu ya. Jadi habit kedepannya bisa dicapai lagi gitu ya. Ya, bahkan makin tinggi tinggi tinggi. gitu yang didapat ya. Jadi Kemarin judulnya apa? Kalau yang di Malaysia itu tentang zakat ASN. Waktu itu kan lagi hype soal isu itu. Nah, Cynthia bahas dari kacamata hukumnya seperti apa. Nah, kalau yang di Manila semalam, Tentang lembaga daerah. ini daerah mana? Lembaga daerahnya itu secara umum, Secara tentang umum, kelembagaannya. kelembagaannya. Nah, itu yang diangkat apa? Bagian mananya gitu? Sebenarnya itu salah satu bagian dari disertasi Cynthia. Sekarang kan lagi S3 di Ilmu Hukum USU. Nah, jadi memang fokusnya itu selalu pemerintahan daerah. Kalau S1 itu skripsinya tentang kepala daerah, S2 tesisnya tentang wakil, S3 tentang lembaga Lembaganya daerahnya langsung gitu. ya? Iya, jadi papernya sudah mulai mengarah ke sana biar linear. ya, keren banget ya. Jadi ternyata udah dari ke kampus dulu ya. Waktu kuliah juga udah banyak banyak prestasi gitu ya. Tadi ada menang sebagai lulusan berprestasi UNSU gitu ya. Kemudian juara 1 juga di ajang Airpub ya di Malaysia, Best Paper Award by Airpub di Malaysia tahun 2018 ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga. keren. Oke, Gina sepertinya pemirsa yang di rumah sudah penasaran juga ini. Apa-apa saja lagi nih kegiatan-kegiatannya yang dilakukan oleh Cynthia. Pemirsa, kita akan saksikan ini dia cuplikan video terkait dengan prestasi daripada Cynthia Hadita. Ini waktu kapan nih? Ini waktu Mawapres, mahasiswa ini berubah banget ya? Iya. Masih semester 4 itu saat itu. Oke, ini semester 4. Nah, ini yang di Manila. Ini yang di? Manila. Ini yang di Manila kemarin ya? Iya. Oke, kemudian ini piagam-piagamnya ya, keren banget. Udah langsung internasional. Ini? Nah, ini lomba moot court, National Moot Court Competition di Trisakti. Oke, itu boleh dijelaskan Juara apa? 2 nasional, lomba kompetisi peradilan semu nasional. Oh, peradilan semu nasional ya? Waktu itu jadi hakim. Oh, hakim. Perannya. Nah. Iya, jadi ada yang jadi hakim, jadi jaksa, ada yang jadi terdakwanya juga. Oh, gitu. ada kayak gini. Iya, Ibaratnya ada memang gitu. di situ kayak Disimulasikan. buat simulasi ya, Iya. gitu ya. Sekali yang Nah, ini Ini juga lomba moot court juga. Oke, moot juara court satu ya. Iya, juara 1. Juara 1. Wah, keren. Berarti kalau kayak gitu tim yang dibawa ya? Tim. Oke, iya. jadi udah bagi-bagi tugas, saya hakim, kamu jadi Iya. tersangka, terdakwa ya. Benar. Yang tersakiti ada nggak? Oke. Ini pada saat apa? Ini waktu ikut seminar dari Prancis yang datang gitu, Oh volunteer. gitu, keren-keren. Ini tentang? Volunteer semacam jadi di kampus itu ada kayak rumah Prancis yang sudutnya itu kita di situ jadi volunteer gitu. Oh, Iya. Ini wisuda? Iya, wisuda S1. S1, Lulusan oke. S1. Kemudian, ini bukunya ya? Iya, Oh, ini buku Pancasila ya? Pancasila. Ini untuk apa? Pemakzulan Maksudnya untuk di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, atau menjadi referensi aja gitu? Untuk kuliah, untuk akademisi, praktisi, terus juga untuk mahasiswa. Oke, berarti lengkap itu ya dari sila pertama sampai sila kelima ya? Iya. Oh, iya. Next ini kapan nih? Ini foto pengabdian nih sama anak-anak nelayan waktu Oh, itu. itu yang pakai baju putih siapa namanya? Yang baju putih, Udah lupa Panjul lah, Bu. kayaknya. Lupa ya? Oh, gitu ada kopinya nggak nongkrong ya? Kopi kan di sini nih. Oh, Di kopinya sini. di sini. Oke, ini Ini waktu ngapain? kapan? Ini nih? waktu COVID kerja sama USAID dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Ini Aktivitasnya ngapain? Bagi masker, Bagi terus masker. juga ngasih sosialisasi ke Sosialisasi anak terkait perempuan dengan ini ya, terkait dengan bahaya COVID. COVID ya. Iya. Next ini? Ini waktu jadi narasumber
terkait dengan partisipatif perempuan di dalam kepemiluan. Karena kan HTN itu salah satunya konteksnya pemilu juga. Berarti sering jadi speakers juga ya? Iya. Oke. Oke, terus? Next, Nah ini juga ngisi-ngisi seminar gitu ya, karena Cynthia kalau ada yang undang mau terkait nulis gitu, ini waktu itu sama Law Writers Group. Jadi mereka itu komunitas menulis, Cynthia menjadi coachnya untuk mereka gitu. Dan mereka ini produktif, setiap bulan itu ada dari mereka yang lolos papernya dipublish. Iya. Nah ini waktu menjadi narasumber dari lembaga negara dari MPR RI waktu itu dan simposium mahasiswa nasional. Iya. Waduh, Cynthia jadi juri ya. Aku tuh kalau dengar kata MPR itu suka ngikutin dulu, ada salah satu ininya, apa namanya, lomba cerdas cermatnya ya. Iya, iya benar-benar kan kayak gitu. ketua semua MPR. Ini juga Ini waktu wisuda S2 di USU. berarti coming soon wisuda S3-nya ya. Iya, Kami amin. S3, bisa S3, S4 ya. Nggak ada lagi. Oh, nggak ada. Tapi ada itu Profesor gelar yang ada. ALM itu nggak S4 itu ya? Enggak. Tepuk tangannya dong untuk Cynthia. Keren sekali pemirsa ya, gimana, terkagum-kagum kan. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi semuanya loh ya. Iya, benar. Jadi di rumah juga bisa semangat nih. Oke, aku juga punya teman selain ada Cynthia di sini. Oh, gini bawa temen juga? Iya, tadi kan Budi bawa Cynthia ya. Aku bawa teman satu lagi. Waduh, ini kayaknya teman daripada gini ini nggak pernah ini nih. Nggak pernah, Pokoknya nggak pernah keren ya kan? mengecewakan. Nggak pernah Pokok- mengecewakan. Iya, selalu keren pokoknya Selalu keren ya. ya. Pokoknya bintang tamu kita di Kopi Pagi selalu keren-keren loh pemirsa. Oke, Dari langsung siapa ini, aja kita sambut tepuk tangan meriah dong. Ananda Frisilia Abdeani. Hai. Halo. Halo. Oke, ini namanya panjang, panggilannya apa? Cila. Oh, ngomongnya kayak mau beli Tuh, cilok. semangat nih. Aduh, kalau kayak gini demen aja. Aduh, udah sekali aja Noe, kasihan tangannya. Udah ya. Cila abis ini disama ya. Dingin, iya dia kan di AC tadi. Dia mungkin Bud kayaknya gara-gara nengok aku makanya dingin dia gini tuh. Iya bang itu Beda kali, beda kali. makanya aku kan belum siap ngomong. Iya bang itu jijik kali aku. Jijik lu aja. Udahlah Noe, Udah ya, kasihan Noe. dia. Dadah. Dadah. Cuman lu gitu doang. Iya. Balik emang dasar. Silakan, Oke, Cila. silakan duduk. Cila, apa kabarnya ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, minum kopi hari ini? Iya dong. Oh iya pastinya. dong, seneng kita kalau misalkan narasumbernya minum kopi ya Gina Iya. ya. Oke Bang Fahri, gimana kopinya udah siap untuk Cila? Ya. Aduh, ini Bang Fahri kenapa ya kalau setiap narasumbernya cewek pasti mukanya merah-merah Merah terus gitu. ini? Iya, apa setiap iklan kita break ke ruang makeup kasih blush on? Oke, silakan yuk. Silakan minum. Cila, Cynthia diminum lagi dong. Ayo, kalau misalkan kurang bisa ditambah kok di refill ya. Bawa pulang Baik, boleh sekali Bang? lagi pemirsa yang ada di rumah ya sembari nonton kita ya jangan lupa diambil minumnya, camilannya biar lebih rileks lagi ngedengerin pembicaraan kita di sini ya. Di sini sudah ada ini ya, Cynthia dan juga Cila. Oke, nah Cila ini ternyata Budi ya, dia juga luar biasa perjalanannya ya, dan ternyata dia juga masih kuliah. Perjalanan jauh dari rumah Maria. Dan tahu nggak sih di tahun 2022 lalu Tahu ya? loh Gina. Makanya gue kasih tahu kamu ya, dia the best top 5 yang mahasiswa berprestasi nasional dari Kemenkes. Oh, ada lagi Kemenkes. Ya. Kalau ini mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi ya. Oh, ini khusus dari Kemenkes. Karena juga kuliahnya di Poltekkes. Iya. Oh, ya di bawah naungan dari Kemenkes ya, makanya Iya, buat sendiri mahasiswa berprestasinya dari Kemenkes. Ya. Keren. Terus? Dan dia juga volunteer ya, seorang volunteer yang memang juga udah mengabdi lah di beberapa daerah di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Cila. keren. Oke. Kalau kayak gini semangat ya Gina ya, pengennya muda lagi ya biar bisa terus berprestasi, bisa diundang di Karena sini. yang datang nih muda-muda Iya, ya, berdua muda-muda. ya. Berarti Cila umurnya masih berapa ini? 20 Bang. 20 tahun. Oh, ngomongnya gitu ya. Enak gitu ya. Soalnya renyah. masih muda banget 20. 20 kayak gitu. Udah punya pacar belum? Belum. Belum ya, nampak kok dari garis wajah. Mau daftar emang. Budi mau daftar. Enggak udah ketuaan, ntar dikira adik. Oke.
Cila, ini gimana sih ceritanya kemarin itu ya kamu bisa terpilih menjadi top 5 mahasiswa berprestasi dari Kemenkes? Oh, untuk ceritanya Kak, awalnya kan kami itu ada seleksi nih Bang Kak di kampus untuk mahasiswa berprestasi nasional. Nah, jadi ada beberapa jurusan yang diseleksi. Nah, alhamdulillah dari semua jurusan itu Cila yang terpilih untuk bisa nanti ke nasional Oh, gitu. Nah, jadi sebelum kita untuk berangkat itu pasti Kakak Abang tahu lah banyak yang kita persiapkan untuk bisa masuk 10 besar gitu. Iya. Nah, jadi ada beberapa berkas, video dan semuanya lah KTI-nya. Kebetulan kemarin saya nyiapin KTI untuk mau pres itu, saya lagi pengabdian di Dieng gitu. Jadi saya ketika udah siap proker, malamnya saya ngetik KTI untuk saya nanti mau pres. Nah, udah diburu-buruin juga kan harus bisa yang baik dan terbaik kan. Nah, alhamdulillahnya itu kemarin Kak Bang saya itu masuk nih 10 besar gitu kan. Dan masuk 10 besar saya diundang nih ke Bandung. Dari Bandung kami seleksi lagi, ada beberapa seleksi yang dimana itu ada profesor-profesor. Kalau di Kemendikbud sama Kemenkes sama nih profesornya. Oh gitu, sama-sama profesor ya? Iya, Orangnya sama maksudnya nggak? aku orangnya yang sama Oh, iya. gitu. Oh, orangnya yang sama, kirain sama-sama profesor. Jadi Oh, iya. ada beberapa seleksi. Nah, alhamdulillah pas di bulan 11 tuh tanggal 12 kami diundang ke Jakarta. Alhamdulillah Cila dapat peringkat kelima. Oh gitu. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Iya, Oke. benar. Nah, di Poltekkes sendiri ada berapa jurusan sih, Cila? Kalau di jurusan Poltekkes Cila itu ada 13. Ada 13 jurusan. Iya. Cila masuk jurusan yang mana? Tekno- Ambil hikmahnya? Enggak Oh, dong. bukan. Apa jurusannya dong. apa? Teknologi laboratorium medis. Oh, teknologi laboratorium medis Iya. ya. Oke, aku baru dengar loh ini. Iya, aku juga baru dengar. Makanya ini kita jadi nambah ilmu Iya, iya. kan. Oke. Oke. Nah, Cila, waktu kemarin di sana gitu ya, berapa orang sih yang memang ikut seleksi juga Yang di mananya? waktu di nasional? 10. Oke. Oke. Berarti yang terpilih dari seluruh 10 Indonesia itu di ya? sana presentasi gitu. Presentasi atau gimana? Presentasi tentang karya ilmiah kami kan kami udah buat, ada yang buat alat, teknologi dan sebagainya. Ada juga tes bahasa Inggris sama dokter yang dia baru dari Amerika juga. Nah, baru kami ada psikotesnya juga, Bang Kak, sama ada bakat yang ditampilkan. Oh gitu. Semuanya ya Banyak ternyata ya. ya banyak. Udah kayak mau pemilihan ini ya kan? Salah satu ajang kan Putri kayak gitu ya. ajang gitu ya. Kayak gitu Terus dah. kamu itu karya ilmiahnya apa? Iya, yang judulnya kamu buat? apa? Saya mungkin ini hal kecil ya Kak, kalau didengar-dengar. Saya Tapi tuh hal buat- besar jadinya kan kamu menang. Iya, menurut saya zero to hero. Kita tahu hal yang important buat kita kan. Saya buat hand sanitizer dari daun sirih merah itu sebagai penghenti atau pencegah diare gitu. Nah, kan saya udah survei gini, saya juga sering pengabdian. Ternyata di Sumut itu banyak penyakit diare nih Kak Bang. Jadi gimana ya kita itu sebagai nakes menuntaskan masalah itu gitu. Dan alhamdulillah setelah kami demokan masalah itu di beberapa daerah itu memang benar-benar ngaruh dan juga udah kami teliti gitu. Itu hal yang besar loh sebenarnya. Iya, itu hal besar loh. Iya, apalagi penyakit diare Diare ini ya nggak kan? selesai-selesai ya. Iya. Mungkin kalau penyakit yang lain bisa ditunda, kalau udah diare nggak bisa ditunda. langsung kurus kan. Langsung siap-siap ambil posisi gitu ya kan. Oke, keren-keren ya. Ternyata itu ya ada karyanya juga yang Jadi dihasilkan, karya. Terus bakatnya nampilin apa? Saya puisi Oh, kemarin. puisi. Puisinya tentang? Tentang SDGs. Oke. Masih ingat puisinya? Sudah lupa. Oh, sudah lupa. Baiklah kalau begitu. Soalnya mau disuruh baca puisi. Gina, Kita teman emang gitu kamu- ya. Ini teman kamu ini polos banget ya. Dia sudah lupa. Masih 20 tahun loh, Budi ya, tapi prestasinya luar biasa. Terus dia juga volunteer loh. Oke, ini volunteer untuk kegiatan apa ini? Pengabdian? Pengabdian. Oke, pengabdian ke masyarakat. Iya, benar. Jadi udah berapa daerah atau provinsi yang Dikunjungi. Cila datangi? Di luar pengabdian itu ada sekitar 14. Oh. Tapi kalau misalnya Cila udah ke provinsi di Indonesia 24 provinsi. Oke, Banyak 24 juga. provinsi. Dan Keren. gratis. Dan gratis? Oh iya, gratis. Oke, dengan bangganya dan gratis. Keren Iya. ya kan? Iya. Iya, sekalian jalan-jalan Iya. kan, tapi sekalian kasih jalan-jalan, ilmu. sekalian ngabdi ngasih ilmu. Benar. Mudah-mudahan ketemu jodoh gitu ya. Ujung-ujungnya jodoh ya. Enggak, masih mau belajar ya. Masih mau belajar ya. Cila, paling jauh provinsi mana yang didatangi? Kalau jauh itu paling jauh itu NTT.
Oh, NTT. Oh, sampai juga ke sana ya? Iya. Oke. Ikut dong kita, bisa nggak ya? Tapi itu nggak lama sih Kak, karena ada transit ke Bali aja itu kemarin. Oh, aku pengen tahu ke daerah mana aja yang sudah pernah kamu kunjungi? Sumatera semua, Sumatera semua? Sumatera udah semua? Jawa semua, Jawa Semua? Bali, Bali juga? Sulawesi. Sulawesi? Sulawesi. Wih, keren. Wah. Gina Oke. udah ke berapa daerah? Nggak usah tanya ya. 20 berapa? 29 ya? Jangan tambah-tambahin dong. Oh iya 28 ya, 28. Enggak. Jadi 20 kan? Aku 20. temennya dia loh. oh iya, jadi Gina 20. 20 setengah. 20 setengah, ada setengahnya ya. Iya, ada setengahnya. Sama lah. Udah Noe ya. Mau nanya? Mau nanya Jangan emang. nanya, Biasa sadar. kode kalau kayak gitu ya kan? Iya. Bukan mau nanya lo Budi. Cuman Jadi? Gina sadar aja sama umur. Oh iya. Noe emang berapa umurnya? Hah? Sama hampir sama sama Gina. Oh iya, 20. Tua Gina aja 4 tahun. Kita lebih muda. 4 tahun ya. Iya serius. Tapi jahat Berarti banget loh kira-kira. 20 seperempat. Enggak. 17. Jadi makanya tadi jumpa Cila tuh kayak aduh. Kayak temen dulu waktu SD gitu ya. Enggak kayak jumpa ponaan. Pas. Oke, mau nanya apa Noe? Mau nanya ke Cila dulu ya. Oh boleh, Ya, boleh. nanya nomor handphone pasti. Cila, Yes. Saya bang gitu. habis ini kemana? Ulangi, panggil ya. Cila, Saya Bang, saya bang. Itu kayak ingat aku dulu ngajar TK Budi sumpah. Kalau ngajar TK Pak lah. Oh iya, enggak jadi biar nggak nampak tua. Oh iya baik. Cila, tadi kan udah ke berapa? 24 Provinsi. provinsi. Ngapain aja tuh naik sepeda? Hah? Oh enggak. Enggak. Jadi ke 24 provinsi itu maksudnya tadi pengabdian ya? Iya. Pengabdiannya itu untuk ke yang apa bilangnya Bu? Gini, aku mau kasih Umur tahu Cila berapa dulu gitu? bentar. Aku mau kasih tahu Cila. Iya. Cila iya, mohon kasih tahu ini dulu, butuh Bu. penalaran yang tinggi ya. Kita juga kadang-kadang sulit berkomunikasi dengan Noe. Ini memang yang bisa menjawab hanya orang-orang pintar. Oke, Makanya baik. saya tunjukkan mau, kepintaran kalian Cila. Iya ya, Oke. Cila jadi harus paham apa pertanyaan saya ya. Gina jangan ketawa. Jadi selama 24 provinsi itu kan jadi pengabdian. Nah itu untuk yang mana tuh? Misalnya anak-anak, dewasa atau sampai orang tua, lansia. Oh, iya. Kira-kira yang mana? Jangan Semua, kayak Bang. gitulah. Ini Oh bukan semua. lansia. Iya, itu pengabdiannya apa aja kira-kira? Oke. saya lebih sering ke kesehatan, tetapi beberapa pengabdian itu saya lintas ekonomi kreatif, pariwisata, lingkungan sosial gitu. Nah kebetulan kenapa saya semuda itu, saya di beberapa NGO itu jadi brand ambasadornya. Oh. Jadinya ada yang memang mereka kan harus membawa saya gitu untuk membranding wisata di sana, alam di sana, warga desa di sana. Jadi itu juga menurut saya privilege-nya untuk lebih gampang nih berbaur sama masyarakatnya, Bang. Artis rupanya Noe. Tapi alhamdulillah ya Cila ya, umur 20 tahun itu udah ada yang udah jadi ambasador ya. Iya. Kami umur 20 kena repet mama kami aja di rumah. Nampak sih memang. Iya. Udah Budi jangan Kelakuan diterusin kalian. ya. Tapi luar biasa loh Noe, semenjak di Kopi Pagi udah keren dia sekarang. Jobnya udah banyak, udah gak di hajatan sunatan lagi, udah naik ke wedding sekarang. Iya kan? Iya. Oh, kemarin lagi konser ya? Iya konser kemarin. Di mana alam Di gaib? gang-gang kecil. Gang-gang kecil. Oke, udah Noe. Udah. Cemburu loh Cynthia tadi bilang sama aku, katanya masa Nanti Cila aja. Kak Cynthia yang berikutnya. Oh yang berikutnya, Iya kan? segmen berikutnya. Iya, selalu. Aku tuh aku pasti mau nyari pertanyaan Iya. kan. Iya, baik. Ya, tapi keren banget loh Cila ini udah sampai keliling Indonesia secara Iya. free, gratis gitu ya. Tapi tuh gimana nih awal mulanya kita supaya ngikutin Cila juga nih? Boleh dong kasih tips juga nih sama Atau anak-anak bergabung, muda yang lain supaya bergabung bisa jadi dengan apa, volunteer kayak juga gitu. Nah. Oh, mungkin ya Kak Bang, zaman sekarang itu ya, untuk menjadi seorang volunteer itu sangat mudah dan sangat easy gitu. Jadi kayak banyak banget platform-platform NGO itu yang sedang membuka seluas-luasnya kita ini anak muda untuk mengeksplor diri gitu. Nah, untuk menjadikan kita itu ngerti kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, untuk mulai pertama itu pastilah lihat-lihat dulu kan di Instagram. Oh, ini apa nih gitu kan. Saya daftar jadi brand ambassadornya. Alhamdulillah saya kepilih dan hari itu juga besoknya saya harus pergi ke Aceh Selatan gitu untuk pengabdian ke sana. Saya dulu nggak ada background sama sekali ya Kak Bang. Jadi saya di situ langsung pergi dan di sana saya langsung adaptasi ke masyarakat
Nah ternyata teman-teman di situ semua itu udah anak volunteer gitu. Jadi mereka ngasih tips ke saya, gini Cil kalau wawancara, gini Cil kalau kita buat esai. Karena untuk pengabdian itu kita buat esai loh Kak. Oh, gitu. Kita juga wawancara. Baru ada beberapa itu biar saya bisa lulus. Kalau tips dari saya teman-teman harus ada penelitiannya. Nah di beberapa kegiatan saya full itu saya buat penelitian Bang. Oh. Jadi saya buat tulang ikan itu jadi ini masker wajah. Oh, tulang ikan. Itu ikan Iya. apa? Ikan Ikan- sapu-sapu? Ikan terserah ikan apa gitu. Oh, iya. Jadi kami udah bantu buat mereka melakukan hal itulah kan. Baru ada beberapa juga kayak misalnya kalau di Dieng itu ada namanya buah carica. Itu biasanya mereka kan jual baru jadi manisan kan nggak sehat kan. Kami bantu buat suplemen gitu. Jadi sehat gitu untuk oke. masyarakat. Jadi untuk menang itu banyak stepnya gimana program kita tuh yang paling bagus itu yang akan dinaikkan ke atas. Oh, oke, tepuk tangan dong, keren banget. Aku penasaran loh sama tulang ikan jadi masker. Itu segala jenis ikan? Bisa? Itu ikan, kami kemarin buatnya ikan laut sih Bang. Ikan asin bisa nggak? Masih Bang. Ikan asin tuh dimakan Budi. Ya. Kirain kan katanya semua jenis ikan. Tapi out of the box banget loh idenya Iya. ya. Ini tulang ikan Tulang jadi ikan, masker ah, gitu jadi ya. masker. Baru buat tepung, Tepung? dari tulang ikan tuh jadi tepung. Tulang ikan bisa jadi tepung juga ya? Wah banyak banget manfaatnya ternyata ya. Dan kamu juga luar biasa ngasih apa ya sesuatu yang baik gitu ya untuk masyarakat di sana gitu. Karena ada penelitian-penelitian itu tadi gitu ya. Oke. Tapi Cila, dari sekian banyak ini ya kan yang kamu kunjungi, daerah yang kamu kunjungin ini, ada nggak sih momen-momen lucu dari daerah masing-masing kayak gitu nah? Ada sih Bang. Jadi kan kalau kita ke suatu daerah itu apalagi kita orang Medan kan. Iya. Kita nggak tahu nih bahasa-bahasa mereka. Oke, Kadang iya. bahasanya agak nyeleneh gitu, Nyeleneh. agak Tabu tabu ya, buat kita nggak- ya gitu. Oh culture shock dong. Iya. Shock dia gitu di bahasa sih Bang. Jadi kemarin tuh saya kan di Bali. Nah, jadi teman saya itu kebetulan kemarin tuh saya di Bali tuh bukan pengabdian sih. Saya diundang untuk kayak dual sama Menteri Kesehatan. Oh, Iya, agak jadi- sombong ya gitu dikit. Canda-canda. Nah, Oke, jadi, silakan. di situ teman-teman saya yang orang Bali tuh ngomong kan, Sila, kamu, aduh boleh nggak sih dibilang ini Bang? Iya, Oke, maksudnya it's apa? okay. Kita nggak ngerti. Iya. Kita nggak ngerti maksudnya. Bang, Bahasa Sila, Bali. kamu ngaceng nggak sih kata kayak Hah? gitu? Coba. Aku bingung kan, kayak, ngaceng nggak sih? Aku bingung ngapain? Oh kamu lapar nggak sih gitu? Oh, jadi Nah, ngaceng itu lapar maksudnya. Iya, Oh, benar. jadi kamu ditawarin gitu. Iya, Kamu makan. lapar Oh, nggak sih makan, gitu? Mau ditawarin makan kayak makan. gitu. Nah, oh, jadi kamu mereka bilangnya gimana? ngaceng, tapi kalau misalnya di Google itu ngajeng. Oh, kalau di Google tulisannya ngajeng. Cuman mereka bilangnya ngaceng gitu ya. Iya. Oh, jadi kamu shock lah ya. Shock lah, apa nih gitu. Oh, kok aku gitu ya? Oke, nah. Jadi itu Lucu-lucu ilmu ya. juga ya Gina ya? Iya, ternyata ada bahasa-bahasa yang berbeda ya. Jadi nggak boleh langsung marah. Iya, Karena artinya iya. ada Kita orang harus tanya makan, dulu ngajak kan kayak makan gitu, ngajak makan kayak gitu. Oh, Nah, seru oke. kali Ada ya. lagi nggak sih? Banyak sih kalau serunya, kalau misalnya serunya itu bahasa mereka, baru budaya-budaya mereka tuh agak-agak berbeda sama kita. Apalagi kita ini orang Medan kan, pasti dikira orang kasar-kasar gitu. Padahal memang gitu. Iya. Pokoknya yang buat recok lah itu orang diantar gitu kan. Kamu gimana Polos adaptasinya? banget ya. Kamu adaptasinya gimana Iya, jadi sama saya budaya-budaya mereka? permisi mas, gitu kan biasa nggak pernah kan, biasa le permisi gitu kan. Oh iya iya iya. iya. Permisi mas gitu, jadi kayak shock gitu, apalagi kalau nanti ngobrol sama Cila kan, Cil kamu jangan marah kayak gitu, aku nggak marah, memang kayak gini gitu loh. Oh gitu. Jadi mereka kira nggak mau ke Medan jadinya, karena katanya takut kasar-kasar ngomongnya. Saya bilang enggak, baik-baik kok. Baik-baik kok, iya. Tapi jangan aja tepijak kakinya gitu ya. Kalau tepijak kakinya. Kayak mana? Aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Oh, iya. Noe kayaknya bisa. Kayak mana sih kalau bisa aku bisa? Enggak, aku tuh orangnya kalem. Kayak lembu.
Seru ya ternyata Seru, ya. seru, seru, seru. Oke, oke. Nah, tentunya kita udah ngebahas terkait dengan pengalaman Ya. tur ya, Ya. dari Cila. Nah, kalau misalkan Cynthia ini kan juga dosen gitu kan. Tentu dosen kan juga melaksanakan pengabdian masyarakat kan kayak gitu. Nah, berkunjung juga ke berbagai daerah. Nah, tentu punya pengalaman tersendiri Cynthia ya. Iya, tentu. Tapi jangan dijawab dulu ya setelah Suka ya kayak gitu ya, nanggung-nanggung ya. setelah penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, kembali lagi kita di Kopi Pagi. Yes, terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kita di sini di Kopi Pagi. Kita masih bersama dengan Cila dan juga Cynthia di sini, orang-orang yang sangat hebat sekali, anak-anak muda hebat dengan segudang prestasi pastinya. Nah, kita mau tanya lagi nih sama Cila dan juga Cynthia di sini ya. Tamu sebelumnya yang mau telepon ataupun interaktif boleh ya. Kita masih buka line interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi ya Cynthia ya. Boleh ya. Kan Cynthia sebagai dosen ini ya kan, tentu banyak melaksanakan pengabdian masyarakat Yes. dan juga penelitian kan kayak gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan kemana aja, ngapain aja gitu. Boleh Cynthia silakan. Ya memang sebagai dosen kita wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pendidikan dan pengajaran kayak kuliah sehari-hari, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah kalau tadi Cila punya cerita lucu, Cynthia juga ada gitu Oh, ya. Iya. Ini kalau nggak lucu awas ya. Kalau nggak lucu ketawa aja Mas. Iya, baik, Menghargai gitu ya. Jadi pernah waktu itu pertama pas pengabdian setelah tamat S1 itu ya, pas belum jadi dosen nih. Jadi ada mau ikut penelitian juga. Terus pas ke apa namanya mitra kita gitu ya. Mitranya itu kan yang tadi ada di visual, tadi di VT tadi. Itu kan sebenarnya mereka tuh anak-anak nelayan yang ngamen gitu kan. Jadi kalau kita kan udah tanda tangan MOU nih sama mereka untuk penelitian itu. Nah, masalahnya misalnya kita janjian nih gitu ya, jam sekian. Nah, mereka bilang gini, "Kak, saya masih ngamen di sini." Kak, Kak saya masih di sini, masih jauh gitu. Jadi kita nungguin mereka dulu gitu. Jadi kita mau mengabdi itu memang harus sabar. Kan nggak mungkin kita marah-marah ke Benar, mereka. benar. Jadi harus kita tunggulah sampai mereka selesai ngamen, waktunya pas baru ketemu gitu. Oke. Terus pernah juga pengabdian di Sanggar Anak Sungai Deli. Itu lokasinya di dekat apa namanya di Medan juga gitu ya, di Brigjen Katamso. Jadi itu kan mereka itu ada semacam program kalau misalnya mengumpulkan sampah 5 botol plastik itu bisa ditukar beras. Oke. Nah jadi 5 botol. 5 botol plastik Oke. ditukar jadi beras di Berasnya situ. berapa on? 5 kilo. Oh 5 kilo. Iya. Oh, di rumah kami banyak. Betul. Banyak botol kosong. Iya, Bisa jadi ditukar ke bisa Cynthia? ditukar. Tapi khusus untuk masyarakat yang di Di Sungai Deli. Ya pindah dulu Sungai Deli mau. Gitu. Enggak sih, enggak. Ya udah. Oke, Jadi kayak next. gitu banyak aktivitasnya, mereka ada yang nari, ada yang puisi, ada yang teater segala macam. Nah, jadi itu kan kita angkat isunya hukum lingkungan di situ. Nah, jadi pas kita mau wawancara atau apa, kita nungguin mereka dulu siap mandi di sungai. Oh gitu. Jadi tungguin dulu anak-anaknya udah siap, iya, baru habis itu kita lanjut lagi penelitian pengabdiannya gitu. Untung nggak ikut mandi ya. Nggak bawa baju renang. Uji kesabarannya gitu ya, biar supaya bisa bergabung kan kayak gitu bersama dengan mereka. Oke, nah ada lagi? Cukup. Nanti kita sambung lagi ya. Nanti kita cerita sambung lucunya lagi, ya. nah. Oke, kalau Oke. gitu kita mau lihat dulu ya. Ini dia beberapa aktivitas atau kegiatan dari Cila ya. Kalau tadi kita udah lihat Cynthia, kita lihat Cila ya. Oke. Ini dia. Oke. Ini banyak aktivitas, banyak Ini kegiatan. ngapain ya. Cila? Itu lagi di Dieng, anak Oh, gimbal itu. Apa? Anak gimbal. Oh anak gimbal. Iya, jadi anak gimbal itu kan dibilang mereka itu keturunan dewa, baru ada yang gimbal itu. Jadi mereka nih, jadi kami itu ngecek apakah anak gimbal itu ada stunting atau enggak. Oh, Itu gitu. program dari Dokter Farisal, itu dokter salah satu dokter keren dari Lampung. Oke. Jadi itu Kemudian? ada beberapa tempat sih Kak, nggak hanya di Dieng aja, ada di Aceh, baru ini kemarin terakhir di Bulu Awar, di Karo. Oke. Ini di Pulau Tunda, Banten, ini di Sumatera Utara.
Ini juga, kebetulan saya juga punya NGO sendiri. Oh, Jadi gitu? kami nanti hari Selasa bakal survei lokasi. Nah, jadi kayak buat teman-teman yang mau join ataupun mau ikut pengabdian bisa nih gabung di NGO Cila gitu. Oh, gitu. Nah. Jadi kami juga udah beberapa kali pengabdian, udah 14 kali di daerah Sumatera Utara. Dan itu fokusnya? Fokusnya kesehatan dulu. Kesehatan dulu, Iya, oke. benar. Karena namanya juga Health Youth Ambassador. Jadi ini lagi lingsong sih Bang, di lingkungan sosial. Ini lagi ngambil ikan asin sama adik-adik. Ini ngecek adik-adik ada stunting atau enggak, itu sama teman-teman semuanya pengabdiannya. Oke, keren banyak banget banget nih ya. kegiatannya. Tepuk tangannya dulu Waduh. dong untuk Cila. Wah, luar biasa loh. Ternyata juga kamu punya NGO sendiri. Apa tadi namanya? Health Youth Ambassador. Youth Ambassador. Oke, pastinya udah ke 14 daerah dan ini mudah-mudahan bisa memberikan input positif ya untuk Iya, benar. masyarakat yang di sana gitu ya. Oke, nah aku mau ke Cynthia dulu ya. Boleh. Oke, Silakan, Cynthia, Gina. kamu gimana nih? Boleh dong sebagai dosen juga sekarang yang sudah menempuh pendidikan S3 dokter gitu ya. Boleh dong kasih tips untuk anak-anak muda supaya bisa mau belajar, bisa berprestasi dan juga bisa berkarya. Ya, jadi tentunya kalau kita karena Cynthia tuh hobinya sekolah gitu ya. Iya. Jadi nggak jeda gitu ya dari S1 langsung lanjut S2, langsung lanjut S3. Karena kalau kita ngelihat sekarang oportunitas ataupun peluang kalau yang S1 udah banyak, jadi kita harus meningkatkan mengupgrade diri. Makanya Cynthia pengen mempertajam keilmuan, makanya terus lanjut sekolah S2, S3. Jadi untuk adik-adik semuanya kalau misalnya kalian itu mau mempertajam keilmuan kalian, sekolah terus gitu. S1, S2, langsung lanjut S3. Bahkan nanti bingung nih, ya kan Kak, kalau misalnya kita udah tamat S3, mau sekolah di mana lagi gitu ya. Tapi masih banyak setelah Cynthia searching gitu ya, bahwasannya ada misalnya kayak short course di luar negeri, misalnya kita kuliah 3 minggu di sana, itu ternyata ada. ada Jadi ya? walaupun udah tamat S3, kita masih tetap bisa mengikuti sekolah. perkuliahan. Perkuliahan. Iya. kayak gitu. Oke, Nah, terus Gina ini menarik loh Gina, memang benar. Aku juga dengar bocoran ini kan dari teman-temannya si Cynthia. Kalau Cynthia ini memang hobinya belajar sekolah. Bahkan dia setelah tamat S1, kan itu banyak ya, hampir setiap tahun dulu ya pembukaan CPNS ya. Dia nggak ngikutin loh, nggak, aku mau sekolah aja dulu. Kenapa sih gitu? Kenapa sih nggak mau daftar, kan lumayan kalau lulus CPNS kan kayak gitu. Kenapa Iya. Cynthia kayak nggak sekolah aja dulu gitu, kenapa? Iya, memang benar yang dibilang sama Bang Budi gitu ya. Banyak teman-teman Cynthia yang nanyain, Cynthia kok nggak pernah tes CPNS gitu Iya, ya. Karena memang Cynthia niatnya pengen jadi akademisi, jadi praktisi. Nah, praktisinya itu kan pengennya jadi advokat gitu ya. Nah, jadi insya Allah tahun ini sumpah nih, kemarin udah pendidikan, udah lulus ujian, jadi tinggal nunggu sumpah. Nah, jadi kalau jadi advokat itu memang nggak boleh rangkap jadi PNS Oh, gitu. gitu. Iya, jadi makanya pengennya itu jadi akademisinya di Fakultas Hukum UMSU aja gitu kan. Terus mengajar sekaligus jadi akademisi, praktisinya jadi advokat. Makanya nggak pernah tes PNS, hakim, jaksa dan lain sebagainya gitu. Gitu. Oke, Itu memang fokusnya dari Ya, awal pengen fokusnya itu, pengen itu. ya. Oke, tepuk tangan dong, keren. berarti penting banget ya untuk menentukan goals ya. Benar. Ya, Iya. tujuan kita apa gitu Iya. ya. Tapi selama ini ada kesulitan nggak sih? Karena kan Iya. gimana ya, untuk mencapai sesuatu itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Kadang kita udah buat ini planningnya kayak Ya. gitu kan, udah di range nih kan kayak gitu. Nah, tiba-tiba Yes. kadang di lapangan bisa aja buyar kan Yes, kayak gitu, atau gimana? ragu and bimbang gitu. Gimana kamu? Gimana? Ada kesulitan atau hambatan nggak selama ini? Kalau hambatan sejauh ini alhamdulillah belum ada, kayak yang dikasih jalannya tuh lurus aja sama sesuai apa yang kita inginkan. Jadi karena pas S1 itu kan Cynthia punya beberapa prestasi yang bawa nama kampus gitu ya. Jadi ketika Cynthia S1 kemudian lanjut S2 masih pakai baju hitam putih nih. Baru siap ujian, dipanggil sama dekan waktu itu, Cynthia kamu jangan kemana-mana ya, balik rumah sendiri ngajar. Wah, ini udah sesuai gitu kayak yang Cynthia Wow. inginkan gitu. Memang kalau dari awal niatnya udah baik, insya Allah Tuhan kasih yang Jalan jauh jalan lebih baik kayak yang gitu baik ya gitu kan. ya. Oke, kalau keren. Cila gimana? Gila? Ada kesulitan nggak selama ini waktu ke Iya, daerah-daerah karena kan misalnya? Cila ibaratnya gini, aku dengar tadi bahwasannya Cila itu banyak sekali ya tur ke berbagai provinsi Yes, untuk yes. pengabdian, terus mana kuliah lagi. Nah, itu gimana bagi waktunya kayak Ya, gitu? betul. Kalau bagi waktu ya Kak Bang, itu memang adalah sesuatu yang sangat sulit awal-awalnya. Oke. Tetapi
kita lagi balik lagi skala prioritas. Saya tuh pengabdian tahun 2021 pertama kali. Nah, kebetulan itu Covid kan, Kak Bang. Nah, jadi tuh lagi nggak kuliah. Nah, alhamdulillah daripada saya bengong di rumah, bagusan saya keluar gitu. Pertama tuh saya nggak pernah mimpi dan pernah nyangka kayak gini kan, tapi saya selalu yakin no one else can stop your dream. Gak ada satupun orang yang dapat menghentikan mimpi dari teman-teman sendiri gitu, dari kakak abang dan lain sebagainya. Nah, saya selalu yakin pada diri saya, jadi tetap be the best version myself gitu. Saya jadi diri saya sendiri karena itu kan sebuah keharusan. Jadi saya untuk hal tersebut ketika udah masuk nih perkuliahan, berarti saya harus stop dulu kan Kak, harus stop, berarti saya harus fokus lagi ke kuliahan, karena menurut saya pendidikan nomor 1. Karena orang tua kan udah capek-capek dari rumah untuk sekolahin kita, masa kita sia-siakan tuh hal-hal yang lain. Betul. Keren, keren. Keren. Wah. Oke. Aduh, jadi pengen sekolah nih, Bun. Boleh. Kan Iya. masih bisa S2, Iya. S3 loh Gina. Di sekolah kita bisa ya. Iya. Tapi Gina aku iri loh Gina. Tadi Gina bisa nyanyi, masa Awa nggak dikasih kesempatan nyanyi? Emang bisa nyanyi? Bisa, tapi Budi? rame-rame yuk. Kita buat boleh. challenge nyanyi berantai gitu ya, boleh Oh, ya? iya, boleh. Ayo dong, kita berdiri dulu, Ikut berdiri. ikut aja. Ya lah, Orang boleh. bisa Boleh. Karena kan kita Ya. tadi udah ngomongin yang berat-berat gitu ya. Yes. Udah dari Sabang sampai Merauke ngomongin Sini ya, bagaimana sini ya, Bud, pengabdian ya. Cila dan juga Gini. Cynthia. Cynthia. Gitu, kita mau relaksasi dulu. Aduh, iya. Lagunya apa? Lagunya yang susah dong. Yang susah. Yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi. Tinggi. Oh, Kalau nggak hafal liriknya, kamu handphone nggak? Bawa. itu tinggi banget dong ya. Katanya yang tinggi tadi, ayo itu. Udah, yang tinggi-tinggi katanya bisa nggak nyanyi? Ayo. Digendong lah biar sampai. Ini digendong. Minta Ayo, digendong. nyanyi, Cila. Nah, coba Cila. Sampai lah Bang. Turun Lagunya ya, apa Bang. lagunya? Apa Sang Dewi? Sang Dewi. Sang Dewi ya. Itu kan tinggi tuh ya. Oke. Kalau nggak hafal boleh search liriknya ya. Ya. Oke, Bang nadanya di mana? Mundurin sedikit. Oke, Noe dulu yang buka ya. Iya. Oke, silakan. Oke, Habis kita itu- baris. Oh, baris di belakang Noe. Iya. Ikutin ya. Siapa ini? Oke ya. Iya. baris. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 Bu ya. Ayo Bang. Kena juga ternyata. Ih, kasihan makin merah wajahnya. Oke, Ke kamera. Belakang. Makin merah. Oke. Ya. Oke, siap. Siap ya? Siap. Walaupun diriku pernah terluka, hampir nyaris bunuh diri. Wanita mana yang sanggup hidup sendiri di dunia ini? Walaupun telah ku tutup mata hati, begitupun telingaku. Namun bila dikala cintamu manggilmu, dengarlah ini. Walaupun mulutku ku takkan kecewa. Wih, dalam sangkar surgawi. Budi lagi. Enggak, Sang Dewi. Walaupun mulutku iya makan aja. Song. Walaupun mulutku pernah bersumpah tak sudi lagi jatuh cinta, wanita sepertiku ini pun ternyata mudah menyerah. Walaupun dia bukan titisan dewa, ku
takkan kecewa. Kau jadikanku sang dewi. Dalam sangkar, Pari nyanyi, surgawi. Oh. Nah, suaranya tinggi dong. Nggak bisa, suara Ini kami Sang rendah. Dewi. Si Pari tadi kan, dia ngantar kopi aja gemetar. Konon disuruh nyanyi. Tuh. Dia gini tadi nih, ahlap diri sang dewi. Cuman di sini Gue lah nggak ya mau bisa kayak tadi nyanyi. kayak udang rebus. Merah. Udang rebus. Iya. Oke, tepuk Tepuk tangan tangannya dong. dong. Oke, silakan. Makasih ya Noe. Aduh. Iya, iya, iya. Iya, ternyata. Rusuh ya kalian ya. Nada rendah ya. Gina, teringatnya suara kamu bagus banget loh. Gantiin Noe aja lah. Oke pemirsa, tentunya kita masih akan berbincang bersama dengan Cynthia dan juga Cila ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali diberikan penampilan spesial dari Due and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Cynthia dan juga Cila ya. Waduh, keren banget dan kami juga seneng banget bisa ngobrol bareng bersama dengan Cynthia dan Cila. Nah, aku pengen tahu dong Cynthia, kan selama ini jadi dosen kan kayak gitu kan, banyak membimbing skripsi mahasiswa kayak gitu. Nah, itu gimana sih ngadepin para mahasiswa yang umurnya itu nggak jauh beda dengan Cynthia sendiri gitu loh. Paling cuma jarak berapa tahun aja. Jadi gimana sih? Dipanggilnya tetap ibu. Kalau di kelas ibu, tapi iya. kalau di luar kelas Cynthia Tante. bilang panggil kakak. Oh kakak. Karena umurnya beda tipis kan. Oh iya iya iya. Iya. Jadi kalau mahasiswa WA juga selalu bilang dekku gitu. Oh, dekku Waalaikumsalam, dekku. Oh gitu. Oh dekku gitu ya. Akrab ya gitu ya. Akrab Oke. Nah gimana perasaannya? Perasaannya ya happy aja karena setiap hari kan kita mempelajari begitu banyak karakter dan lain sebagainya. Tentunya melatih kesabaran juga. Dan tentunya kalau kita jadi dosen itu lebih nge-recharge dan nge-refresh pengetahuan kita. Apalagi kan kalau pengen jadi praktisi itu kan harus up to date terus ilmunya. Iya. Jadi salah satunya di akademisi itu begitu sangat terasah. Gitu. Oke. Nah apa ya? Pernah baper nggak sih sama mahasiswa sendiri? Seru nih Iya ini pertanyaannya. seru ini ya kayaknya. Gimana sih dia? Alhamdulillah enggak. Oh, enggak ya? Iya, Iya, kalau kamu- baper sama nggak tahu mahasiswanya ya. Tapi nggak tahu mahasiswanya Nggak ya. ada mahasiswanya ya, kan? Kemudian kalau mau bimbingan kayak gitu, nah itu mekanismenya seperti apa sih kalau sama Cynthia sendiri? Tentunya Harus kalau telepon kah, kayak gitu? WA dulu Oh, WA kan dulu. kita buat janji gitu. Pakai salam lah terus ya kan. Terus sebutin nama sama NPM. Kadang nanti ada tuh langsung nanya. NPM? Iya, Nomor induk mahasiswa ya? mahasiswa, Oke, NIM bukan ya, nomor rekening sama. ya? Bukan. Terus? Kadang kan ada tuh misalnya mahasiswa yang WA langsung Assalamualaikum ibu di mana gitu kan, itu kesannya kurang polite ya, kurang sopan. Walaupun kita Nah, di jadi- luar akrab Iya. gitu ya, tapi kalau bisa masih memperkenalkan diri dulu. Yes. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mohon maaf kadang nggak dibales. Oh, nggak Jadi dibalas kenalin gitu. dulu dirinya Oh, siapa. jadi buat mahasiswanya gitu Ibu kan. Cynthia ya harus benar-benar ngikutin Prosedur. alur ya. Prosedur. Yang udah dibuat daripada Iya. Ibu Cynthia. Kenapa? Ngikutin prosedur ya. Ngikutin Iya. prosedur jadi salam, sebutin Iya, nama, NPW gitu ya. Budi, NIM. Kenapa? Kayak mana tadi Bu caranya? Salam. Salam. Kemudian sebutin nama. Sebutin nama. Kemudian NIM. sebutin nomor induk mahasiswanya. Berapa tadi apa nomor Ibu? Oh, nomor ibu. Oh, langsung ya. Enggak maksudnya dibalas atau enggak kan gitu loh Bu. Kesempatan dalam kesempitan. Bisa aja Noe ya. Oke. Oh, Tapi gitu. nggak ini ya. Tapi sosok Cynthia ini dosen yang gimana? Dosen yang ramah kah atau Atau yang killer kayak begitu kah? masuk kelas Gitu. kayak silakan tutup bukunya kita pretest dulu. Oh, gitu. Enggak ya? Cynthia lebih santai aja. Lebih santai. Iya. Ya dimaafkan lah. Udah nilai kamu jangan
ngapa-ngapain udah minimal A. Itu baik banget. Itu baik-baik. Minimal A pula itu ya kan. Ada tugas sudah menjadi bagian dari hidup gitu ya. Oke. Bagian hidup mahasiswa, jadi harus ada tugas juga, jangan gitu-gitu aja. Kalau misalkan ini kan zaman canggih ya gitu ya kan, milenial semua, dosennya milenial, kemudian mahasiswanya milenial. Nah itu kan lagi zaman tuh bimbingan lewat email aja gitu, nggak usah print-print gitu kan, mubazir, buang-buang, itu gimana? Apa masih kayak gitu? Oh, kalau Cynthia Cynthia? oke-oke aja. Oke-oke Misalnya aja dia ya? kirim papernya dari WA gitu ya, terus kita kasih komen review, kirim lagi ke mahasiswanya nggak masalah. Nggak ada Apalagi masalah ya? kalau misalnya dia ikut lomba. Assalamualaikum Kak, saya mau ikut lomba gitu. Langsung kita jawab, Waalaikumsalam Dekku gitu kan. Iya, salam deh, kayak lebih semangat gitu Iya, jadinya yang semangat. nerima. Kita seneng Iya. kalau anak-anak yang punya semangat berprestasi kayak gitu. Jadi oke-oke aja kalau misalnya dia kirim papernya dari WA, kita balas juga nggak apa-apa. Oke, nah itu keren ya kan, jadi kayak Nggak usah formal. jadi zamannya semakin berkembang gitu ya kan, nggak perlu ngeprint karena uang tuh ngeprint juga banyak juga itu ya Mahal kan. gitu ya. Kalau cuma dicoret satu doang kayak gini. Iya. Oke. Aduh, jadi pengen jadi mahasiswanya Cynthia ya. Cynthia Oke. gitu ya. Buru-buru nanti daftar ya. Iya, nanti kita daftar ya. Mahasiswa hukum loh. Hukum apa? Hukum rimba. Hukum alam kayaknya. Hukum alam. Aduh, berat lah kalau berbicara tentang hukum ya. Takut nanti kita Iya. dihukum ya. Oke, biar Noe aja yang dihukum sama karma. Oke, gimana nih Gimana? ke depannya mau ngelakuin apa lagi nih, Cynthia? Kalau kedepannya sekarang memang lagi fokus untuk S3 sambil tetap ngajar, sambil ini lagi mengasah kemampuan untuk menjadi praktisi di dunia keadvokatan. Jadi sekarang harapannya ke depan bisa mencapai goals-goals yang sudah Cynthia susun. Jadi Cynthia tuh kebiasaan untuk nyusun goals itu dari umur 20 sampai ke 30 mau ngapain. Karena Cynthia yakin itu yang akan kita raih di umur 30 sampai 40. Begitu terus dia akan switch seterusnya gitu. Jadi Oke, luar biasa. Kalau Cila apa nih ke depan? Kalau Cila ke depannya mau apa lagi ngapain? goalsnya? Kalau saya ini Kak, ke depannya sebenarnya masih bimbang dan ragu karena umur 20 masih labil-labil kan. Oh, masih labil 20? Oh, iya. Masih labil karena banyak yang harus diprospekin, apalagi saya D3 nih Kak. Oh, gitu, D3 ya. jadi saya harus pilih S1, D4 atau kerja Oke, gitu. Nah, jadi saya ini lagi nyusun buat CV untuk kerja di luar. Baru saya juga kalau nggak tembus saya juga kayaknya bakal nyoba S1 di UI sih Kak Oh kalau gitu, ditanya. amin. Tapi yang paling pasti kamu harus selesaikan dulu di tiganya ya, Iya. baru bisa ke UI-nya ya. Iya bener itu. Oke. Baik, terima kasih Cynthia dan juga Sila ya sudah bergabung bersama dengan kita berbagi informasi. Nah terakhir lah closing statement mungkin Singkat harapan aja ya untuk seluruh Anak-anak masyarakat muda. dan juga kaum milenial yang ada di luar sana. Silakan. Nah, kalau Cynthia itu punya satu prinsip bahwasannya what for we are bonafit if we are not benefit. Jadi untuk apa misalnya kita dikenal orang tapi kalau kita nggak bermanfaat untuk orang lain. Wis, keren. Harus bermanfaat Gina. Ingat ya, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi kita tetap harus bermanfaat ya. Sumpah aku merinding loh. Saking kerennya Cila. Itu bulu apa? silakan. Bulu domba atau bulu kudu? Oke, terakhir Cila. Kalau harapannya dari ke Cila depan. ini hidup itu seperti kupu-kupu, yang dihargai itu prosesnya bukan hasilnya. Jangan tunggu-tunggu karena if you focus on other people, they will grow. And you focus on yourself, you will grow. Aduh makin merinding. Hidup adalah salah satu Anugerah. anugerah yang Hidup diberikan adalah anugerah. Ya, jadi hidup lebih baik-baik saja. Oke, luar biasa tepuk tangannya dong untuk Cynthia dan Cila. Dan pemirsa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Kopi Pagi. Ya, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan Sampai jumpa. Oh, oh, oh. Kita jumpa di Senin, Rabu, dan Jumat di Kopi Pagi jam 10 sampai jam 11.30 siang. Ho! Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau
kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari si hati sanubariku yang membuatku bahagia. Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, oh, oh. Panah asmara, panah asmara, oh. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya